Di penghujung abad ke-19, tanah Aceh membara. Langitnya tidak lagi biru, melainkan kelabu oleh asap mesiu. Belanda dengan segala ambisi kolonialnya datang untuk menaklukkan. Mereka ingin menguasai jalur perdagangan, merampas kekayaan rempah, menancapkan bendera kekuasaan di serambi Mekah. Namun, mereka salah perhitungan. Aceh bukanlah tanah yang mudah ditundukkan. Di sini, perlawanan bukan sekadar urusan militer atau politik. Perlawanan adalah harga diri. Perlawanan adalah kehormatan. Dan yang terpenting, perlawanan adalah panggilan jihad yang mengakar kuat dalam sanubari setiap insan Aceh. Belanda menyebutnya Perang Aceh. Bagi rakyat Aceh, ini adalah perang sabi. Perang suci untuk mempertahankan martabat. Perang suci untuk mempertahankan agama. Perang suci untuk mempertahankan tanah tumpah darah. Setiap jengkal tanah dipertahankan dengan darah dan nyawa. Siapakah Kat Nyak Dien? Ia bukan perempuan biasa. Lahir di Lampadang, Sidi Lablans Mantelepem. Ia tumbuh menjadi sosok yang tangguh. Ayahnya, Teuku Nanta Setia, ulei balang yang dihormati. Sejak kecil, ia dididik dengan nilai-nilai agama yang kuat dan semangat patriotisme yang tinggi. Ia menyaksikan bagaimana Belanda merusak tatanan rakyatnya. Ia merasakan kepedihan agresi militer. Suami pertamanya, Teuku Ibrahim Lamnge, tewas di medan perang. Dari duka itu lahir sebuah sumpah, lanjutkan perjuangan sampai tetes darah terakhir. Di sisi lain, ada Teuku Umar, lahir di Moulabo, 1954. Karismatik dan penuh siasat, cerdas, pemberani, ahli strategi, dijuluki singa di medan perang. Namun ia juga pemikir ulung, memahami kekuatan dan kelemahan lawan, bukan pemimpin yang hanya mengandalkan otot. Ia menggunakan akal untuk taktik, taktik yang sering membuat Belanda kelimpungan. Pertemuan mereka terjadi di tengah duka dan perjuangan. Pernikahan antara Teuku Umar dan Kat Nyak Dien bukanlah sekadar penyatuan dua hati. Ini adalah aliansi strategis dua kekuatan besar dalam perlawanan Aceh. Ikrar pernikahan mereka menjadi ikrar setia untuk berjuang bersama demi kemerdekaan tanah air. Cinta mereka tidak tumbuh di taman bunga, melainkan di tengah desingan peluru dan dentuman meriam. Romantisme mereka bukanlah puisi dan lagu, melainkan strategi perang yang dirancang bersama di bawah temaram lampu minyak di tengah hutan belantara yang menjadi markas perjuangan mereka. Mereka menjadi pasangan yang paling ditakuti oleh Belanda. Keduanya saling melengkapi. Teuku Umar adalah ahli strategi di lapangan, memimpin pasukan dengan gagah berani, merancang serangan mendadak yang mematikan. Sementara itu, Kat Nyak Dien adalah jantung dari perlawanan itu sendiri. Ia mengatur logistik, merawat pejuang yang terluka, dan tak jarang ikut mengangkat senjata di garis depan. Kerjasama mereka adalah sebuah simfoni perlawanan yang indah sekaligus mematikan bagi Belanda. Taktik gerilya yang digunakan oleh Teuku Umar dan Kat Nyak Dien benar-benar jadi mimpi buruk bagi tentara Belanda. Mereka tuh nggak melawan secara frontal dengan kekuatan yang jelas nggak seimbang. Sebaliknya, mereka malah menguasai banget seni perang gerilya. Hutan-hutan Aceh yang lebat, perbukitan yang terjal, sebuah peta tua wilayah Aceh yang menunjukkan daerah perbukitan dan hutan lebat. Mereka mengenal setiap jengkal tanah, setiap lekuk sungai, dan setiap jalan setapak yang bahkan gak terpetakan oleh Belanda. Serangan mereka seringkali datang tiba-tiba dari kegelapan malam, lalu menghilang lagi ke dalam hutan tanpa jejak, meninggalkan kebingungan dan kerugian besar di pihak musuh. Nah, salah satu taktik paling cerdik dan terkenal dari Teuku Umar adalah siasat pura-pura menyerah. Pada tahun 1893, Teuku Umar mendekati Belanda dan menyatakan tunduk. Belanda, yang udah lelah banget berperang, menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka memberinya gelar Teuku Johan Pahlawan, memberinya pasukan, dan yang paling penting, memberinya 800 pucuk senjata modern, amunisi, dan logistik dalam jumlah besar. Belanda pikir mereka sudah berhasil menaklukkan salah satu musuh terbesarnya. Perjuangan Teuku Umar harus berakhir pada tahun 1899. Ia gugur dalam sebuah serangan mendadak di Moulabo akibat pengkhianatan. Kepergiannya jelas jadi pukulan telak bagi perlawanan Aceh. Tapi, apakah api perjuangan itu padam? Tentu saja tidak. Kat Nyak Dien, meskipun hatinya remuk redam, menolak untuk menyerah. Di hadapan jenazah suaminya, ia nggak meneteskan air mata kesedihan, melainkan mengucapkan sumpah untuk melanjutkan perjuangan. Ia mengambil alih komando, memimpin sisa-sisa pasukan, dan terus bergerilya di pedalaman hutan Aceh selama bertahun-tahun setelah itu. Semangat Kat Nyak Dien benar-benar jadi inspirasi.
Meskipun usianya semakin senja, matanya mulai rabun dan tubuhnya digerogoti penyakit, ia tetap menjadi simbol perlawanan yang gak kunjung padam. Ia terus memimpin dari atas tandu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari kejaran Belanda. Keberadaannya saja sudah cukup untuk menjaga semangat juang para pengikutnya tetap menyala. Belanda dibuat frustrasi karena sosok perempuan tua ini malah jauh lebih sulit ditaklukkan. Ia adalah bukti nyata bahwa semangat itu nggak bisa dibunuh oleh peluru. Akhirnya, karena pengkhianatan orang dekatnya, lokasi persembunyian Ketnyak Dien diketahui juga. Ia ditangkap pada tahun 1905. Diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, sampai akhir hayatnya. Belanda memisahkannya dari tanah Aceh, berharap pengaruhnya lenyap. Tapi mereka salah.